menghantam bumi. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Khasaf, masakh, qadaf ini kapan? Islam tidak memimpin dunia pada masa ini. Yang memimpin adalah sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul, dan berakhir seluruh umat Nabi meninggal serentak sedunia adalah ada satu materi yang akan saya tuliskan di sini. Materi ini judulnya adalah detik-detik akhir zaman yang menjadi tema besar kita di sana. Saya tulis di sini nanti ya. Bapak Ibu, sekarang biar dapat gambaran bagi Bapak Ibu seperti apa dekatnya kita dengan kehabisan, habisnya umat manusia di bumi ini. Mari perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama pakar dan ahli hadis dunia, bahwa Nabi bersabda, sejak saya diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai Nabi dan Rasul. Ini garis ini adalah garis star ya. Sejak beliau diutus oleh Allah ke muka bumi. Kalau ada star ada finishnya. Finishnya adalah di sini. Finish. Ya, ini garis finish. Jadi start Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish. Finishnya ini apa? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Apa yang terjadi di tanda besar kiamat yang ketujuh? Umat Islam, umat Nabi Muhammad sedunia yang ada iman di dalam dadanya akan mati serentak mati, macam dari gardu Indo listrik dimatikan mati serentak, gitu ya, serentak. Ada apa yang terjadi di tanda besar kiamat yang ketujuh nanti? Akan berhembus angin lembut. Angin ini sejuk dan berbau wangi kasturi. Angin tersebut sumbernya dari Yaman, kata Rasulullah ya, dari Yaman. Ternyata ini bukan angin sembarangan. Ini adalah angin kematian, ya. Angin kematian. Dari mana sumber angin ini tadi Bapak Ibu? Dari Yaman. Angin ini dengan cepat menyelimuti bumi. Anginnya sejuk, lembut, berbau wangi kasturi, ya. Dan dengan sangat cepat membungkusi bumi. Kata Rasulullah, siapapun di muka bumi ini ada umatku yang dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya cuma seujung kuku, angin ini pasti akan sampai kepada orang itu. Walaupun dia sedang berada di puncak gunung, di dalam gua, di dalam lembah, di pulau, di huru Sahara, di mana saja ada umatku dan di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun iman hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepadanya. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya, saat itu di tempat itu dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu bumi orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Maka ini adalah finish, akhir keberadaan orang Islam. Dan Nabi berkata, satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta, setelah semua orang Islam habis. Ya, oke. Di sini saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kata Rasulullah, menjelang kiamat ada 10 tanda besarnya. 10 tanda besar ini seluruh dunia akan mengalami dan menyaksikannya. 7 umat Islam akan menyaksikannya. Nomor 8, 9, 10 umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Nah, ini yang ketujuh itu. Di nomor 7 ini habis kita semua. Tanda besar kiamat yang pertama apa? Yang pertama, bumi akan gelap gulita selama 40 hari 40 malam.
Peristiwa ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan dukhon, lamanya 40 hari 40 malam. Penyebab dukhon apa? Menurut hadis Nabi, bumi nanti dihantam oleh meteor raksasa dari luar angkasa. Meteor ini akan menimbulkan dukhon, bumi gelap gulita, orang tidak bisa melihat apa-apapun, bahkan di siang hari bolong. Telapak tanganmu kamu dekatkan ke arah wajah, kamu tak mampu melihat apa-apa saking gelapnya. Dan orang-orang bertanya, Rasulullah, kalau itu terjadi, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, sholat kamu saya itu main kira-kira saja. Kita tak bisa menentukan waktu saking gelap gulitanya. Meteor penyebabnya, jadi bukan perang nuklir ya, bukan meledaknya gunung-gunung meletus di muka bumi, bukan, tapi hantaman meteor. Hantaman meteor ini ada penyebabnya. Kata Rasulullah, meteor nanti menabrak bumi jika kalian, nah yang Nabi katakan kalian itu, saya sangat yakin yang dimaksud adalah penjaga Makkah dan Madinah, itu Arab Saudi hari ini. Jika kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, jika kalian sudah bermain musik, konser-konser musik, jika kalian sudah meminum minuman keras, khamar secara terbuka dan terang-terangan, sudah ini dibuat oleh Arab Saudi apa belum? Tiga-tiganya ini sudah dibuat oleh Arab Saudi hari ini apa belum? Sudah, tuan-tuan. Bahkan Madinah Al-Munawwarah saja, tanah suci umat Islam, seorang sopir Yaman, dia menangis ketika membawa kami. Kami bertanya, wahai sopir, kenapa anda menangis? Katanya, bagaimana saya tidak menangis? Hati kami marah. Kami tak terima tanah suci Nabi ini, tanah suci umat Islam dinodai. Maksud anda, kata kami, konser musik raksasa dibuat di tanah suci Nabawi ini dengan mendatangkan penyanyi-penyanyi setan dari luar negeri. Di Madinah itu dibuat. Tak ada lagi kehormatan, Pak. Tanah suci Nabawi. Sementara di Makkah ditemukan sepasang pengantin laki-laki kawin dengan laki-laki, homoseksual di Makkah. Ditangkap oleh warga dan warga mengamuk, warga tak terima. Tapi ini semacam sudah menjadi pembiasaan dan pembolehan. Mengerikan, wahai Bapak Ibu. Oke? Jadi meteor menghantam bumi. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Kapan itu terjadi Rasulullah? Khasaf masah qadaf ini kapan? Rasulullah menjawab, kalau kamu sudah menyukai musik. Sekarang konser musik raksasa menjadi model di Arab Saudi ya. Kalau Uni Emirat Arab dah lama. Kalau Bahrain jangan cerita, apalagi Indonesia di mana-mana udah lama. Tapi Arab Saudi baru-baru ini. Kalau kamu sudah begini dan kamu minum minuman keras seperti minum air minum biasa, sekarang udah nggak malu Pak, membuat desa-desa joget-joget, tas-tasan minum minuman keras, itu udah dibuat sekarang di Arab Saudi. Ya. Nah ini penyebab terjadinya hantaman meteor. Ini menimbulkan dukhon. Setelah dukhon, tak lama kemudian tanda besar kiamat yang kedua. Apa itu yang kedua? Dajjal pun Allah munculkan ke tengah-tengah manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dajjal tak lama. Walaupun tak lama 2/3 manusia di bumi sujud menuhankannya. Termasuk umatku, kata Nabi. Umatku 1/3 jumlahnya akan sujud menuhankan Dajjal. Dajjal melanglang buah dari muka bumi, memperbanyak pengikut dan jalan-jalan di neraka selama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Setelah itu Dajjal mati dibunuh oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Apa yang ketiga? Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun membunuh Dajjal, dan setelah itu Isa berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, tanda besar kiamat yang keempat. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kaum muslimin akan dimuliakan. Setelah Ya'juj dan Ma'juj habis, tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Nah ini MTB ya, matahari terbit sebelah barat. Hanya 1 hari saja Pak. Setelah itu barulah dari Al-Quran surat An-Naml ayat 82, Allah keluarkan dari perut bumi seekor binatang raksasa yang memiliki tangan yang banyak dan kaki yang banyak. Binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia apapun, dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, memberi tanda kepada manusia yang berhasil ditangkapnya, dikasih tanda. Orang beriman, cincin Sulaiman diusapkan 1 kali usap, percaya, bersilah wajahnya, dilepas.
Orang kafir yang ditangkapnya, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kubur orang kafir itu, menghitamlah wajahnya, dilepas. Setelah itu manusia yang hidup, asal bertemu mudah menandakan, hai mukmin, hai kafir. Yang sekarang bisa jangan disebut kafir, ya. Tapi nanti panggilan orang di akhir zaman, hai muslim, hai mukmin, hai kafir. Itu nanti. Baik, binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 2 dengan sebutan dabbatul ardi. Setelah itu barulah tanda besar kiamat yang ke-7. Paham ya sampai di sini? Paham? Finish, habis. Nah sekarang kata Rasulullah, sejak saya diutus sampai kalian semua wafat, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Ini fase yang pertama. Fase pertama ini Nabi langsung yang memimpin umatnya. Nabi Muhammad lamanya 23 tahun, ya. Setelah Nabi meninggal masuklah fase kedua. Fase kedua umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi, lamanya kata Rasul 30 tahun. Dan sistem yang mereka terapkan adalah sistem khilafah dengan cara-cara dan konsep kenabian 100%. Setelah para sahabat selesai masanya, maka Rasulullah berkata, kalian akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah ini yang paling lama, 1227 tahun. Ini fase ketiga. Umat Islam dipimpin oleh khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, Pak. Di sini umat Islam berakhir menguasai dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, umat Islam menguasai 2/3 dunia. Belum total 100% ya. Beda kalau terakhir nanti umat Islam akan menguasai dunia 100%. Ini 100% Islam menguasai dunia dengan sistem khilafah. Ini kembali tegak khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Allah umumkan ini dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi tentang fase kelima nanti Islam kembali memimpin dunia, Al-Quran yang mengumumkan juga ya, samping hadis ini. Baik, setelah fase kedua 1, 2, 3 selesai, kalian semua akan masuk di fase terberat. Nah inilah dia fase di mana umat Islam mengalami ujian yang paling berat. Kenapa paling berat Bapak Ibu? Karena pada masa ini Islam tidak memimpin di mana-mana. Islam tidak memimpin dunia pada masa ini. Yang memimpin adalah orang-orang yang zalim dan diktator. Inilah fase kediktatoran. Ciri khas masa ini tidak ada khilafah Islamiyah, tidak ada. Maka ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah di Baghdad waktu itu tertolak menurut hadis ini. Karena ini bukan zamannya khilafah Islamiyah. Baik. Pada masa ini Islam tidak memimpin di mana-mana. Ketika Islam memimpin, aliran-aliran sesat sulit untuk tumbuh karena diberantas oleh pemerintahan Islam yang mendominasi dunia. Kemaksiatan, kefasikan, kejahatan sulit tumbuh di fase pertama, kedua, ketiga. Sebab apa? Ada pemerintahan Islam yang kuat yang menghentikan semua mungkarat dan fawahish itu. Tapi di fase keempat seluruhnya tumbuh bak jamur di musim hujan. Di fase keempat ini fase terberat untuk kita Bapak Ibu. Ciri khas fase ini umat Islam di mana-mana disakiti, dizolimi, dijajah, ulama-ulamanya juga ditindas, difitnah, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Ini fase keempat. Terasa apa tidak benarnya fase ini oleh kita sekarang? Di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Oke Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah di penghujung fase ini kita akan mengalami 4 tanda besar kiamat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertanyaan saya sekarang, berapa lamakah dari start ke finish ini? Ada nggak Rasulullah bercerita? Allahu Akbar, ternyata ada ya. Rasulullah bercerita dari start ke finish itu berapa lama waktunya. Nabi menceritakan berapa lama dari start ke finish. Ini penting. Tolong ingat-ingat baik-baik Bu pengajian kita, ini puncaknya ya. Ini puncaknya. Ingat baik-baik. Karena kadang-kadang kalau kita tidak fokus sambil ngobrol, akhirnya kita ketangkapnya sepotong-sepotong. Kesimpulan itu kita nanti salah. Kita keluar nyampaikannya salah pada orang. Oke, dengar baik-baik. Dari start ke finish ada jarak waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dalam hal ini ada 2 kelompok hadis bercerita.
Tapi sebelumnya saya beri gambaran kepada Bapak Ibu dulu. Hadis itu level tertingginya disebut dengan hadis mutawatir. Ini para ulama kita tahu ini. Hadis mutawatir itu sama tingkatannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level kata Rasulullah. Kata para ulama hadis. Level yang pertama hadis sahih. Hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Level pertengahan namanya hadis hasan. Level paling bawah namanya hadis dhaif atau hadis lemah. Ya, ini 3 level hadis ahad ini masih perkataan Rasulullah SAW. Yang wajib ditolak yang di bawah itu hadis maudhu namanya, hadis palsu. Hadis palsu wajib ditolak. Tapi kalau yang ini masih hadis perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya sekarang kajian tentang start finish, yaitu kajian umur umat Islam. Berapa lama sih dari start finish umur umat Islam namanya ya judul kajian ini? Berapa lama ini sebenarnya? Ternyata level hadisnya adalah level hadis yang ketiga dari hadis ahad, yaitu level hadis dhaif. Nah, karena ini hadis dhaif, karena ini level hadis dhaif, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada adab-adab dan rambu-rambu yang harus kita indahkan. Pertama, ini menurut mustalahul hadis ya, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah dan keyakinan. Yang kedua, hadis dhaif kalau disampaikan kepada umat, yang menyampaikan wajib menyebutkan status hadis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hadisnya hadis dhaif ya, itu wajib itu. Kalau enggak, si penyampai hadis dianggap tukang mengelabui umat. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sampaikan status hadisnya adalah hadis dhaif. Terus yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil untuk urusan usuluddin. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk urusan usuluddin, usul pokok agama, halal, haram, semacamnya, tidak boleh diambil dari hadis dhaif. Terus yang keempat, hadis dhaif bila bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai, dapat diterima, dapat dijadikan dalil dalam urusan-urusan motivasi amal, dalam urusan fadail amal. Nah, kalau ada seseorang dan sahabat kami di jamaah tabligh, pasti ada buku namanya Fadilah atau Fadail Amal. Biasanya di sana dimuat hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Untuk motivasi amal, hadis dhaif dapat dijadikan dalil dan bisa diamalkan. Ya. Yang keenam, hadis dhaif karena dia masih perkataan Rasulullah, maka adabnya perkataan Rasulullah wajib lebih dimuliakan daripada perkataan manusia biasa. Berkata Habib Fulan, berkata Syekh Fulan, berkata Ustaz, berkata Kiai, berkata Buya. Tiba-tiba dalam masalah yang sama ketemu hadisnya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, hadisnya dhaif, maka perkataan Rasulullah wajib lebih didengarkan daripada perkataan siapapun di muka bumi ini. Itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh, hadis dhaif yang bicara tentang masalah-masalah gaib yang nanti akan terjadi. Hadis tersebut cukup dijadikan ilmu pengetahuan saja tanpa dijadikan sebagai akidah. Nanti kalau sudah betul-betul terjadi sesuai dengan yang digambarkan dalam hadis dhaif, barulah kita meyakininya dan hadis dhaif itu naik kepada hadis sahih. Terakhir yang ke-8, hadis dhaif Bapak Ibu, kalau ternyata dari jalur riwayat yang lain banyak bermunculan, topiknya sama, materinya sama, redaksinya hampir sama, tapi jalur riwayatnya beda-beda, maka hadis ini langsung naik satu tingkat menjadi hasan kita ini. Dan ini terjadi dengan riwayat kita sekarang. Ya, oke, sekarang dalam kelompok hadis yang pertama, Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Umur umatku, sejak dari start finish ya, umur umatku hanya seperti umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi 2000 tahun Pak. Umat Nasrani dalam sejarah 600 tahun. 2000 dikurang 600 berapa? 1400. Tentu saja perhitungan Nabi ini adalah perhitungan Hijriah ya. 1400 hitungan Hijriah. Oh, Pak Kiai, Buya, bukankah ini sudah lewat? Kita sekarang 1442 Hijriah. Udah 14 ini Buya. Sudah, kan belum selesai. Ya baru satu riwayat baru. Di riwayat yang lain masih dari Abu Daud, dan jalur riwayat hadis ini sangat banyak sehingga para ulama di hadis mengatakan hadisnya naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku dari start finish ini adalah di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. Saya bertanya pada Bapak Ibu, tolong dijawab Ibu. Ibu, tolong dijawab ya Bu. 1 hari menurut Allah berapa lama kita menghitungnya di dunia? Jangan jawab Bapak yang tadi. Berapa Bu? 1000 tahun. Ya Bu ya? Betul. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah. 1000 tahun di dunia. 1 hari menurut Allah. Berarti 1,5 hari menurut Allah berapa di dunia? 1.500. Nah begini ceritanya. Ada 2 kelompok riwayat. Yang satu riwayat mengatakan 1.400, yang riwayat kedua mengatakan 1.500. Sekarang yang benar yang mana? Di sini domainnya para ulama di hadis mendiskusikannya. Jangan tanyakan sama dokter gigi, nggak ngerti dia. Jangan tanyakan sama tukang, sama arsitek, nggak paham mereka. Tanyakan sama para ulama ahli dan pakar-pakar hadis dunia. Mereka sudah mendiskusikan 2 kelompok riwayat ini. Kesimpulan jumhur ulama ahli hadis adalah umur umat Nabi Muhammad sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul dan berakhir seluruh umat Nabi meninggal serentak sedunia adalah antara 1.400 ke 1.500. Di antara ini habis seluruh umat Islam sedunia. Habis seluruh umat Islam sedunia. Allah Akbar. Walaupun ada 1-2 ulama besar dunia ahli sunnah jamaah yang agak berani dan nekat menyebutkan angka tahun tertentu, seperti Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti 1476 Hijriah seluruh umat Islam sedunia habis. Tapi Imam Suyuti dibantah oleh ulama-ulama yang sekali beliau bulan di masanya, dan akhirnya beliau tidak kembali membantah. Dan saya setuju dengan para ulama-ulama yang lain, selama tidak ada dalil yang akurat dari jelas Al-Quran dari hadis, maka kita tidak menerima penentuan tahun dan tanggal tertentu ya. Jadi dalam masalah ini saya lebih tertarik dengan bahasa redaksi dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Kata beliau, umur umat Nabi Muhammad ini sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7 yang mewafatkan, mematikan seluruh umat Islam sedunia secara serentak adalah lebih dari 1.400 tahun, tapi takkan lewat dari 1.500. Takkan lewat dari 1.500. Lebih dari 1.400 takkan lewat dari 1.500. Ini bahasa yang paling enak. Sekarang mari kita berhitung. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1442 Hijriah ya. Hijriah. Menghitung tahun Hijriah ini sejak kapan?
Sejak Allah utus, sejak Allah perintahkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah mulai dihitung tahun Hijriah. Nabi Muhammad telah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah 13 tahun ya sebelum hijrah. Menghitung tahun hijrah sejak Nabi hijrah berarti ada 13 tahun beliau sudah jadi Nabi dan Rasul, wajib digabungkan kembali. Betul tidak? Betul tidak? 3 tambah 13 di sini. Jadi berapa? 14, 55 yang sudah berjalan sekarang. Kalau kita ambil angkanya, angka yang paling mentok, angka tertinggi yang tak mungkin lagi lewat dari ini, 1500 kurangi 1455, sisanya berapa Bapak Ibu? Sisanya paling lama umat Islam hidup di muka bumi ini, paling lama tinggal 45 tahun lagi hitungan Hijriah. Ini paling lama. Masih lama atau sebentar lagi? Masih lama atau sebentar lagi? Dengan begini apakah pantas Bapak Ibu masih haus dan gila melihat dunia, memburu mengejar dunia dengan menghalalkan segala macam cara untuk dikumpulkan harta selama untuk 7 turunan? Masihkah pantas kita tergila-gila dengan dunia dan menelantarkan sholat berjamaah, bahkan tidak peduli halal haram, bahkan menjadikan jabatan, pangkat jabatan seolah-olah itulah segala-galanya? Masihkah pantas demikian? Rasanya saatnya kita sadar, saatnya kita